Halo Sobat Kalbemed, apakah kalian tahu bahwa penularan penyakit itu tidak hanya dari manusia ke manusia saja loh? Ada yang disebut dengan zoonosis, yaitu penularan penyakit dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Pada kesempatan kali ini, saya, Dr. Elda Panggabean, akan membahas mengenai salah satu penyakit zoonosis yang tertua, mematikan, dan ada di sekitar kita juga, yaitu rabies. Penyakit rabies telah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu. Tulisan pertama mengenai rabies ditemukan sejak abad ke-23 sebelum Masehi. Tulisan tersebut menceritakan bagaimana ciri-ciri anjing yang sakit rabies dan hal apa yang harus dilakukan oleh pemilik anjing tersebut supaya jangan sampai tergigit. Sampai saat ini, penelitian mengenai rabies masih terus dilakukan. Serangkaian pemeriksaan dan pengobatan terbaru terus dikembangkan. Namun sayangnya, penyakit ini masih memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 90%. Sehingga untuk rabies, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Menurut Kementerian Kesehatan, sejak Januari hingga April 2023 di Indonesia telah ditemukan lebih dari 30.000 kasus rabies pada manusia, di mana 95% disebabkan oleh gigitan anjing. Sangat menyeramkan bukan? Nah, selama beberapa menit ke depan, kita akan mengenal penyakit rabies lebih dalam. Mulai dari cara penularan ke manusia, gejala yang dirasakan, sampai pencegahannya. Tidak lupa juga hal-hal yang harus dilakukan jika tergigit hewan liar yang terinfeksi virus rabies. Simak terus video ini sampai habis ya. Rabies berasal dari bahasa Latin, rabere yang berarti gila, sangat marah, atau sangat lapar. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, rabies merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus ini menyerang sistem syaraf pusat dan sangat mematikan. Penyakit rabies dapat menular melalui air liur yang terinfeksi virus dari hewan ke hewan maupun dari hewan ke manusia. Rabies tersebar di seluruh dunia, namun kasus yang paling banyak ditemukan di benua Asia dan Afrika. Rabies juga memiliki tingkat kematian 95% dengan 59.000 orang meninggal setiap tahunnya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, rabies merupakan tantangan yang besar karena perkembangannya yang semakin meningkat. Terbukti bahwa dalam 3 tahun terakhir, terdapat lebih dari 80.000 kasus per tahunnya, di mana 95% kasus disebabkan oleh gigitan anjing, 5%-nya disebabkan oleh monyet, kucing, rakun, ataupun kelelawar. Saat ini di Indonesia ada 25 provinsi yang menjadi endemis rabies, tapi hanya 8 provinsi yang bebas penyakit rabies, yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat, dan Papua. Sobat Kalbemed kira-kira berasal dari provinsi yang mana ya? Yang masih endemis atau yang sudah bebas rabies? Virus rabies masuk ke dalam tubuh manusia melalui kontak antara air liur hewan yang terinfeksi virus dengan adanya luka di kulit, di mana kontak yang paling sering berupa gigitan atau cakaran. Ketika masuk ke dalam tubuh manusia, virus rabies membutuhkan waktu yang cukup bervariasi sebelum menimbulkan gejala, mulai dari 5 hari sampai 18 minggu. Virus rabies ini merupakan virus neurotropik, artinya virus ini selektif hanya menyerang pada jaringan syaraf, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh manusia, virus akan menuju ke sistem syaraf pusat atau otak melalui jaringan syaraf yang berada di seluruh tubuh. Nah, ketika sampai di otak, virus rabies akan melakukan replikasi atau membelah diri, sehingga akan bertambah banyak. Baru kemudian akan menimbulkan gejala bagi penderitanya. Gejala yang ditimbulkan dibagi ke dalam 5 tahapan, yaitu inkubasi, prodromal, periode neurologis akut, koma, dan kematian.
Inkubasi dimulai sebelum adanya gejala, bervariasi antara 5 hari sampai bahkan beberapa bulan, tergantung dari lokasi gigitan. Semakin dekat lokasi gigitan dengan area kepala, maka keluhan akan semakin cepat timbul. Prodromal yaitu gejala awal yang dirasakan, mulai dari demam, sakit kepala, rasa cemas, sakit tenggorokan, kadang disertai juga dengan batuk, mual muntah, dan rasa nyeri atau bengkak kemerahan pada lokasi gigitan. Tahapan ini berlangsung 2-10 hari dan akan memburuk seiring berjalannya waktu. Ketiga, periode neurologis akut. Virus ini sudah menginfeksi sistem syaraf pusat atau otak dan menyebabkan keluhan berupa perubahan fungsi mental, yaitu adanya rasa kebingungan dan perilaku agresif. Keluhan lain yang dapat muncul pada tahap ini yaitu kejang, kesulitan bernafas, hipersalivasi atau produksi air liur yang berlebih, halusinasi, serta adanya gejala khas pada rabies, yaitu hidrofobia, fotofobia, dan aerofobia. Hidrofobia adalah ketakutan yang berlebih untuk minum air atau menelan ludah. Penderita merasa kesakitan sehingga takut untuk minum. Kalau dibiarkan, maka akan menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan. Kalau fotofobia adalah ketakutan yang berlebih terhadap sinar atau cahaya yang terlalu menyilaukan, sehingga penderita lebih memilih tempat yang cenderung gelap. Aerofobia adalah ketakutan yang berlebih pada udara atau angin, sehingga penderita lebih memilih berada dalam ruangan tertutup. Dari 3 gejala di atas, jika tidak ditangani secara cepat, akan jatuh kepada tahapan berikutnya, yaitu koma sampai kematian. Pada fase koma, diperlukan penanganan medis secara lengkap dan komprehensif, seperti tim medis yang lengkap, ruangan ICU, dan ventilator. Jika tidak ditangani, maka dapat menyebabkan kematian. Jika sobat Kalbemet atau kerabat ada yang terkena gigitan hewan liar, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, secepatnya cuci gigitan luka atau cakaran dengan air mengalir dan sabun selama 10-15 menit. Tujuannya adalah untuk meminimalkan jumlah virus pada luka tersebut sehingga tidak menyebabkan infeksi. Nah, jika tidak tersedia sabun, maka sobat Kalbemet dapat mencuci luka dengan menggunakan cairan antiseptik. Kedua, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pada fasilitas kesehatan akan diberikan vaksin antirabies atau VAR dan serum antirabies atau SAR melalui suntikan. Serum antirabies atau sering juga disebut dengan antirabies imunoglobulin berisi antibodi terhadap virus rabies, sehingga bisa langsung bekerja setelah disuntikan. Sedangkan vaksin antirabies berisi antigen atau virus rabies yang dilemahkan yang merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi tersebut. Serum antirabies sebaiknya diberikan pada hari yang sama saat terkena gigitan hewan setelah pembersihan luka. Namun, jika tidak memungkinkan, maka masih diperkenankan untuk diberikan hingga hari ke-7 setelah gigitan hewan. Sedangkan vaksin antirabies diberikan kepada orang yang sudah pernah tergigit ataupun yang rawan terpapar virus rabies. Contohnya dokter hewan, penjaga kebun binatang, dapat diberikan vaksin antirabies sebagai tindakan pencegahan. Vaksin antirabies ini bisa diberikan sebanyak 3-4 dosis. Untuk kasus rabies, kunci keberhasilan adalah dengan pencegahan. Karena jika sudah timbul gejala, biasanya sudah terlambat karena infeksi akan semakin memburuk dan sulit untuk disembuhkan. Cara mencegah penyakit rabies adalah menghindari interaksi dengan hewan liar ataupun hewan peliharaan seperti anjing, kucing yang belum diberikan vaksin antirabies. Tanda-tanda rabies pada hewan yang Sobat Kalbemet harus ketahui antara lain perilaku gelisah dan agresif, cenderung menyendiri, air liur berlebih, kadang terlihat sampai berbusa di sekitar mulut, takut air, cahaya maupun suara, serta menggigit apapun di sekitarnya, baik benda ataupun orang. Perlu diingat juga, meskipun penularan rabies paling banyak melalui anjing, namun tidak menutup kemungkinan bahwa hewan mamalia lainnya
dapat menjadi sumber penularan virus rabies tersebut. Jangan lupa, jika Anda memiliki hewan peliharaan seperti anjing atau kucing, bawa ke dokter agar diberikan vaksin anti rabies juga. Kita sudah membahas dari A sampai Z mengenai rabies, mulai dari perkembangan rabies di dunia, perkembangan rabies di Indonesia, gejala rabies, penanganan, hingga pencegahannya. Jika Sobat Kalbemed masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Kalbemed untuk terus update tentang dunia kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa!